Merasa tidak mempunyai tujuan hidup selama ini, akhirnya pria Jepang ini menemukan tujuan hidup di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selamat siang sahabat muslim semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, untuk sajian kali ini kita tampilkan seorang mu'alaf dari Jepang ya, yang mana beliau ini masuk Islam karena takjub dengan Quran surat Az-Zariyat. Mu'alaf ini bernama Kaiji. Kaiji tertarik dengan Islam setelah mendalami agama ini secara intens. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan cahaya petunjuk itu, hati dan pikiran manusia akan terbuka untuk menerima kebenaran. Seringkali bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengubah jalan hidup seseorang insan sehingga dirinya memeluk Islam. Nah, hal itulah yang dialami oleh Kaiji Kadirwada. Aktivis komunitas muslim di Jepang itu sebelumnya tidak pernah menyangka akan memeluk agama Islam. Pasalnya, lelaki yang kini berusia 27 tahun itu sejak kecil tinggal di lingkungan yang tidak terlalu memperdulikan iman atau biasa disebut sekuler. Bahkan kedua orang tuanya cenderung bersikap skeptis terhadap agama-agama, termasuk tentang Islam. Menurutnya, mereka sering terpengaruh berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan agama Islam, khususnya pasca peristiwa September tanggal 11 yang menggemparkan dunia. Satu kejadian yang turut meningkatkan atensi masyarakat negeri matahari terbit tersebut pada ekstremisme ialah ketika beberapa warga negara Jepang disandra ISIS. Media Jepang sangat intens ketika memberikan tentang ISIS dan mengafiliasikan itu dengan Islam, padahal itu hanya karena oknum, karena anggotanya kebetulan mengaku muslim. Nyatanya antara apa yang saya lihat di media dan apa yang saya temui secara langsung itu jauh berbeda, ujar dia saat diwawancarai beberapa waktu yang lalu. Kaiji mengalami masa anak-anak dan remaja di kota tempat kelahirannya. Ia berhasil menyelesaikan studi SMA dengan baik. Sesudah itu ia meneruskan belajar ke perguruan tinggi. Nah, selama di kampus, Kaiji tidak hanya aktif di kelas tetapi juga berbagai aktivitas kemahasiswaan. Ia kemudian mengikuti seleksi pertukaran mahasiswa keluar Jepang. Pada saat pengumuman, namanya tercantum sebagai salah satu peserta yang terpilih. Dia akan dikirim ke Brunei Darussalam. Sebelum berangkat, Kaiji berusaha menambah pengetahuannya tentang negara Asia Tenggara tersebut. Kerajaan di dekat Kalimantan Utara tersebut memiliki populasi muslim yang dominan, tidak seperti Jepang yang di dalamnya umat Islam tinggal sebagai minoritas. Pada tahun 2015, Kaiji pun diberangkatkan ke Bandar Seri Begawan. Setibanya di bandar udara setempat, beberapa orang menyambutnya. Mereka adalah pasangan suami istri yang akan menjadi orang tua angkatnya selama di negara tersebut. Menurutnya, masyarakat Brunei sangatlah ramah dan baik. Di universitas tempatnya belajar, Kaiji tidak pernah merasa kesepian atau terisolasi.
Ia pun berteman dengan banyak mahasiswa setempat. Satu hal yang membuatnya sangat terkesan ialah pola hidup mereka. Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesehariannya. Kaiji saat itu baru menyadari agama tersebut memiliki ritual doa minimal 5 kali dalam sehari. Tanda masuknya waktu ibadah itu ditandai dengan kumandang suara yang dinamakan azan. Nah, fenomena sholat ini kemudian ditanyakannya kepada beberapa kawan. Di Brunei saya baru paham dan mengenal tentang ajaran Islam. Teman-teman saya di sana selalu antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang Islam. Kami mengobrol biasa saja. Saat itu belum ada ketertarikan dari saya pribadi untuk memeluk Islam, begitu tutur Kaiji. Walaupun tinggal di tengah masyarakat Muslim, ajaran Islam belum begitu mempengaruhi Kaiji pada waktu itu. Ia masih suka menghabiskan waktu dengan pergi ke bar untuk menenggak minuman keras dan sebagainya. Walaupun untuk itu dirinya harus jalan-jalan hingga ke Singapura. Kebiasaan itu memang sudah sering dilakukannya sejak masih di Jepang. Begitu lulus dari kampusnya di Brunei, Kaiji merencanakan liburan di negeri singa. Ia bersenang-senang dengan beberapa temannya untuk merayakan kesuksesan. Sesudah itu dirinya kembali ke negara asalnya untuk mencari pekerjaan. Kaiji melalui hari-harinya dengan biasa. Pagi hari bersiap ke kantor, setelah berjam-jam di sana pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun pada akhirnya dirinya merasa hampa. Terasa ada kekosongan dalam hatinya yang perlu diisi. Ketika ada waktu luang, Kaiji mulai merenungi kehidupannya sejauh ini. Satu pertanyaan eksistensial tidak lepas dari pikirannya. Sebenarnya apa tujuan dirinya hidup? Manusia hidup untuk apa? Saya mulai khawatir muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati, apa sebenarnya tujuan hidup saya? Katanya. Kaiji merasa kewajibannya sebagai manusia dewasa telah ditunaikan. Ia telah melalui tahapan-tahapan kehidupan. Jenjang-jenjang pendidikan telah dilaluinya sejak sekolah dasar hingga lulus kuliah. Bahkan ia kini telah bisa hidup mandiri. Penghasilannya dari bekerja sangat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tetap saja muncul kegelisahan tentang makna esensial kehidupan. Kaiji tertarik dengan Islam setelah mendalami agama ini secara intens. Sahabat, Kaiji teringat perkataan yang disampaikan seorang kawannya di Brunei. Temannya yang muslim itu pernah berkata, Al-Quran memiliki jawaban atas apapun pertanyaan dalam hidup. Kaiji pun akhirnya berusaha mendapatkan mushaf kitab suci agama Islam itu. Karena belum bisa berbahasa Arab, dirinya mencari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang. Nah, mushaf yang diperolehnya juga dilengkapi dengan panduan tentang dasar-dasar ajaran Islam. Nah, saat melihat indeks, ia terkejut karena membaca keterangan tentang tujuan hidup manusia berkaitan dengan Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Dan beliau pun segera mencari terjemahan ayat tersebut. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dalam kurung Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, menurut Kaiji, hati dan pikirannya terasa tentram sesudah membaca teks ayat tersebut. Semua jawaban yang saya inginkan ada di dalam Al-Quran. Kemudian saya mulai mempraktekkan apa yang saya pelajari dalam Al-Quran meskipun belum bersyahadat, ujar Kaiji. Nah sahabat, mulai saat itu Kaiji terpanggil untuk mempelajari Islam. Dimulai dari menghatamkan terjemahan Al-Quran. Meskipun tidak selalu dari awal hingga akhir, ia membacanya dengan penuh antusias. Seringkali ia mulai dengan membuka indeks dan menemukan tema-tema yang menarik perhatiannya, seperti kisah tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama atau para rasul.
Nah sahabat, tidak cukup dengan itu saja, Kaiji pun merasa perlu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang Islam. Memang di Jepang bukanlah Brunei yang di dalamnya sangat mudah menemukan kaum muslimin, namun ia pantang menyerah. Berdasarkan pengalamannya selama merantau di Brunei, Kaiji mengetahui bahwa para laki-laki muslim akan berdatangan ke masjid untuk menunaikan ibadah Jumat di setiap hari Jumat siang. Mereka hendak melakukan sholat yang diselingi ceramah selama beberapa menit. Maka setiap hari Jumat dirinya rutin mendatangi Masjid Tokyo Chami di ibu kota. Tujuannya untuk menyaksikan langsung suasana sholat Jumat setempat. Syukur-syukur bila ada diskusi pada sore harinya untuk umum, termasuk warga non-muslim yang ingin mengenal Islam lebih dekat. Nah sahabat, selama 1 tahun lamanya Kaiji mempelajari dasar-dasar Islam. Dari yang awalnya tertarik untuk sekedar mengenal agama ini, akhirnya pria Jepang itu ingin menjadi muslim. Tapi sahabat, keinginan dari Kaiji itu tidak seketika terwujud saat itu, sebab ia belum menemukan saat-saat yang tepat. Allah memberikan kemudahan untuknya. Siapa sangka ternyata atasan di kantor tempatnya bekerja adalah orang Islam. Bosnya itu kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan seorang imam Masjid Tokyo Chami. Hari itu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, sang imam menanyakan kepadanya apakah sudah siap berislam. Kaiji untuk sesaat tidak bisa berkata-kata. Ulama tersebut kemudian memintanya berpikir masak-masak. Kaiji pun terdiam, ia pun berandai-andai jika bukan pada hari itu kesempatan untuk bersyahadat mungkin saja akan hilang. Bahkan siapa tahu hidupnya di dunia akan berhenti esok atau lusa. Nah, lalu ia pun kembali memasuki masjid. Kali ini raut wajahnya menyiratkan rasa percaya diri. Tekadnya sudah bulat untuk memeluk Islam. Maka Imam Masjid Tokyo Chami membimbingnya untuk bersyahadat dengan disaksikan sejumlah jamaah. Nah sahabat, sesudah prosesi persyahadatan itu Kaiji memilih nama barunya yaitu Qadir. Sang imam memberitahu bahwa Qadir berasal dari salah satu Asmaul Husna, Al-Qadir, artinya Allah Maha Berkehendak. Dengan nama Qadir itu Kaiji ingin selalu ingat bahwa dengan kehendak Allah dirinya dimudahkan untuk mendapatkan hidayah. Nah, setelah memeluk agama Islam, perubahan dalam diri Kaiji kian terasa. Kaiji mulai menjadi pribadi yang lebih sabar, tenang, dan tawaduk. Sikap itu tetap ditunjukkannya termasuk ketika dilanda ujian hidup. Mula-mula kedua orang tuanya menunjukkan kegusaran begitu mengetahui bahwa putranya kini telah menjadi muslim. Mereka masih saja menyangka Islam adalah agama yang mendukung kekerasan. Saya membutuhkan waktu untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa Islam yang sebenarnya. Ini adalah tugas atau misi saya untuk membuat mereka tahu dan paham tentang Islam, ujar Kaiji. Dan lalu ia pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kedua orang tuanya terbuka. Nah, lambat laun sahabat, sikap ibunya mulai melunak. Sang ibu tidak hanya menghormati keputusan Kaiji untuk masuk Islam, bahkan perempuan yang amat dikasihinya itu sering menunjukkan perhatian yang besar, semisal mengirimkan makanan yang halal untuknya. Oke sahabat, itulah tadi kisah Kaiji, seorang mu'alaf dari Jepang. Alhamdulillah untuk saudara-saudara baru kita yang mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Dan untuk pemirsa yang lain, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari perjalanan kisah seorang Kaiji ini. Dan untuk yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Terima kasih telah menyimak, hadir di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.